Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang multikolonialitas. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Rina, NIM 190502032. Di sini saya sebagai materi pertama tentang pengertian multikolonialitas. Multikolonialitas merupakan suatu situasi yang menunjukkan di mana adanya hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Multikolonialitas ini biasanya terjadi karena sebagian besar variabel yang digunakan saling terkait dalam suatu model regresi. Model regresi dalam multikolonialitas yaitu regresi linier, regresi logistik, regresi data panel, dan cost regression. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Anggreni, NIM 190502042 akan melanjutkan materi berikutnya, yakni mengenai estimasi keberadaan multikoliniaritas. Estimasi pada keberadaan multikoliniaritas dibagi menjadi dua, yakni multikoliniaritas sempurna dan multikoliniaritas yang tinggi tetapi tidak sempurna. Yang pertama, estimasi pada keberadaan multikoliniaritas sempurna. Estimasi pada keberadaan multikoliniaritas sempurna telah dinyatakan bahwa dalam kasus multikoliniaritas sempurna, koefisien regresi tidak dapat ditentukan dan standar errornya tidak terhingga. Yang kedua, dalam estimasi keberadaan multikoliniaritas yang tinggi tetapi tidak sempurna. Pada situasi multikoliniaritas tidak sempurna, situasi multikoliniaritas sempurna merupakan penyakit yang ekstrim. Umumnya tidak ada hubungan linier yang tepat di antara variabel X, khususnya yang melibatkan data ekonomi time series. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Baik Farmona Chandra, NIM 190502025. Di sini saya akan membacakan materi tentang konsekuensi praktis multikoliniaritas. Apabila terpenuhinya OLS dalam asumsi model regresi linear klasik, penaksir OLS dari koefisien regresi ialah linear, tak bias dan mempunyai varians minimum. Penaksir OLS pada kasus multikoliniar sempurna menjadi tidak tetap dan varians atau kesalahan standarnya juga menjadi tidak tetap. Jika kolinearitas tajam tetapi tidak sempurna, maka konsekuensinya sebagai berikut. 1. Kesalahan standar cenderung akan semakin besar dengan meningkatnya tingkat korelasi antara peningkatan variabel. 2. Selang keyakinan untuk parameter populasi yang relevan cenderung untuk lebih besar. 3. Probabilitas untuk menerima hipotesis yang salah akan meningkat. 4. Taksiran dan kesalahan standar menjadi sangat sensitif terhadap sedikit perubahan dalam data. 5. Jika multikoliniaritas tinggi, seseorang mungkin memperoleh R2 yang tinggi tetapi tidak satu pun atau sangat sedikit koefisien regresi yang ditaksir yang penting secara statistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Anggreni, NIM 190502042. Di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai bagaimana cara mendeteksi multikoliniaritas. Ada beberapa metode deteksi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, koliniaritas seringkali diduga ketika R tinggi, misalnya
antara 0,700 sampai dengan 1,00, dan ketika korelasi derajat 0 atau dua variabel juga tinggi, tetapi tidak satu pun atau sangat sedikit sekali koefisien regresi parsial yang secara individual penting sebagai statistik atas dasar pengujian T yang konvensional. Yang kedua, karena multikolinearitas timbul karena satu atau lebih variabel yang menjelaskan merupakan kombinasi linier yang pasti atau mendekati pasti dari variabel yang menjelaskan lainnya. Satu cara untuk mengetahui variabel bebas X yang mana berhubungan dengan variabel bebas X lainnya adalah dengan meregresi tiap variabel bebas X dari sisa variabel bebas X dengan menghitung R yang diperoleh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Rina, NIM 190502032. Di sini saya akan membahas tentang solusi dalam multikolonialitas. Oke, langsung saja kita ke solusi atau cara mengatasi multikolonialitas, yaitu dengan 4 cara. Yang pertama, jika jumlah variabel banyak, maka yang harus dilakukan adalah melakukan analisis faktor sebelum regresi. Setelah kita melakukan analisis faktor, maka akan muncul yang namanya variabel baru yang terbentuk, digunakan sebagai variabel di dalam model regresi. Yang kedua, memilih salah satu di antara variabel bebas yang memiliki korelasi lebih kuat. Sebelumnya, kita itu harus mencari variabel yang nilainya fifth-nya tinggi dan nilai korelasi dengan variabel bebas lainnya yakni kuat. Yang ketiga, melakukan operasi matematis antara variabel bebas yang berkorelasi kuat sehingga mendapatkan variabel baru. Hasil operasi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam model regresi sebagai perwakilan dari variabel yang menjadi sumber operasi matematis. Yang keempat, melakukan standarisasi terhadap variabel yang menjadi penyebab eksklusi perkalian antara variabel, di mana hasil perkalian setelah standarisasi tersebut dimasukkan ke dalam model bersamaan dengan variabel yang sudah distandarisasi. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.